adalah sebuah karya arsitektur yang didesain oleh Bernard Suchumi, didirikan pada tahun 1984 sampai 1987 di Paris, Prancis. Ini adalah bangunan Derridean. Kenapa bisa? Bentuk voli yang abstrak ini didapatkan menggunakan teknik superimposition, yaitu menggabungkan layer yang berbeda ke dalam satu bidang datar. Prosesnya yaitu menggabungkan titik, garis, dan bidang, sehingga menghasilkan ketidakteraturan. Bila kita cermati, layer-layer ini pada awalnya merupakan layer-layer yang mengandung keteraturan di dalamnya. Ada keteraturan orientasi dan arah dalam membagi grid. Penintikan kubus yang disebar dengan jarak dan ritme yang memiliki pola yang sama, dan bentuk bidang-bidang geometri yang mendasar. Namun, pada hasil akhirnya, ketika proses superimpose telah dilakukan, kita tidak dapat menemukan lagi order dari layer-layer sebelumnya. Dengan adanya konflik antara titik, garis, dan bidang pada karya Bernard Suchumi ini menjadikan Park de la Villette adalah sebuah Derridean deconstruction arsitektur. Walt Disney Concert Hall merupakan gedung konser yang dirancang oleh arsitek Frank Gehry yang menggunakan gaya arsitektur dekonstruktivisme. Gedung ini terletak pada Los Angeles, California, Amerika Serikat. Gedung ini selesai dibangun pada tanggal 24 Oktober 2003 dan menghabiskan biaya konstruksi sebanyak 130 juta US dollar. Walt Disney merupakan sebuah metamorfosis bunga mawar yang tumbuh subur di sekitar kota Los Angeles. Untuk bunga mawar itu sendiri merupakan kesukaan dari klien Frank Gehry, yaitu Lillian Disney. Untuk desain Frank Gehry kali ini merupakan gabungan antara seni dan juga arsitektur, yang mana menggambarkan bunga mawar serta sangat sesuai dengan fungsinya sebagai gedung konser. Bangunan ini merupakan bangunan dekonstruktif karena terdapat manipulasi tampilan, fragmentasi, dan bentuk-bentuk non-berjangkar yang distorsi dan melanggar norma arsitektur konvensional, terutama pada bagian struktur dan tampilan bangunan. Bangunan ini juga termasuk dalam dekonstruksi non-Derridean karena dipahat mengikuti kontur yang hampir organik. The Nelson Atkins Museum of Art adalah sebuah museum seni dengan sesiti Amerika Serikat. Museum ini dibangun pada tahun 1993 yang kemudian dilakukan penambahan pada tahun 1999 oleh arsitek Stephen Hall melalui sayembara internasional. Penambahan ini berupa 5 buah pavilion kaca yang disebut sebagai block building. Stephen Hall sendiri dikenal sebagai salah satu arsitek yang kerap menerapkan teori fenomenologi pada karya-karyanya. Begitu pula pada bangunan ini. Pertama, block building diletakkan pada bagian timur bangunan lama dan didesain ada yang berada di atasnya maupun di bawahnya, sehingga bangunan menjadi bagian dari pemandangan itu sendiri. Semuanya dibuat untuk menciptakan fenomenologi perasaan ruang pengunjung agar tetap merasakan interaksi antara arsitektur dan landscape. Walaupun berada di dalam ruangan, namun dibuat agar tetap terasa suasana luarnya. Kedua, penerapan fenomenologi Stephen Hall tekankan pada pengalaman dan perasaan yang ingin diciptakan melalui variasi cahaya dan bayangan yang masuk. Ini terlihat pada penerapan struktur building T, yaitu struktur utama block building yang tidak hanya berfungsi sebagai struktur, tapi juga berperan dalam pemasukan cahaya dan penggunaan kaca di sekeliling bangunan. Ketiga, Stephen Roth menciptakan sirkulasi bebas dengan membuat akses dari berbagai pintu masuk. Sirkulasi juga dibebaskan antara taman dan galeri, sehingga memungkinkan adanya sirkulasi cross antar keduanya. Sirkulasi seperti ini dibuat agar pengunjung merasakan bahwa karya seni di dalam museum ini adalah milik semua orang, sehingga pengalaman ini dapat memiliki makna mendalam tersendiri bagi para pengunjungnya. Cathedral Cosby Chapel dibangun di Eiffel, Jerman pada tahun 2007 oleh Peter Zumthor dengan menerapkan konsep kontekstualitas. Zumthor membangun bangunan ini karena telah diminta oleh petani lokal yang ingin menghargai Bruderklaus. Bangunan dibuat oleh para petani setempat menggunakan material lokal berupa kayu pinus sebagai bahan utama rangka awal dan beton betulan. Konsep dan fenomenologi. Bangunan ini memiliki citra tersendiri dari segi eksteriornya, yang terdapat 2 buah bidang geometri, yaitu persegi panjang dengan pintu segitiga yang membuka keluar. Bangunan ini menerapkan fenomenologi arsitektur yang didasarkan pada pengalaman, di mana bangunan memiliki detail menarik sehingga kehadiran bangunan akan berbekas kepada orang yang mengalaminya. Konsep fenomenologi terhadap pencahayaan adalah sebuah cahaya yang turun tiba-tiba dapat memicu ketertarikan kita dan mengarahkan kita ke suatu tempat, atau bahkan mencegah kita ke suatu tempat. Arsitektur melibatkan pergerakan dan membuat ruang dimanapun secara spontan.
Fenomenologi bangunan ini dari pemikiran filsuf Heidegger yaitu ready at hand dan present at hand yang diterjemahkan pada bukaan atap, di mana hujan dan sinar matahari menembus bukaan serta pada material bangunan yakni kayu pinus dibakar memiliki nilai lain dan kontras, sehingga orang datang sadar keberadaan kayu dan berpikir kayu bukan menjadi bagian dari bangunan saja.